Saudara, sistem pembelajaran secara daring terpaksa masih harus dilakukan di kebanyakan sekolah di tanah air. Kondisi ini harus dijalani demi mencegah penyebaran virus corona di lingkungan sekolah. Halo, nama saya Zaki Alfiska. Halo, perkenalkan nama saya Vinda Syahara. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fidiatul Nabila. Online? Apa? Online? Oh no. Tanggapan aku ketika proses pembelajaran diubah menjadi online atau daring, yang pertama saya sangat sedih sekali karena nantinya saya akan jarang bertemu dengan teman-teman saya tidak akan bisa lagi mengerjakan tugas bersama teman-teman saya ketika ada di kampus. Menurut saya kuliah online ini sangat bergantung pada kuota internet dan jaringan yang memadai. Karena bila tidak ada jaringan atau kuota internet, maka proses pembelajaran akan tertinggal. Nah, satu lagi, dalam proses disiplin, kuliah online ini sangat menuntut proses disiplin mahasiswa. Saya awalnya merasa senang sih, karena kan UM memberikan libur awalnya 2 minggu. Jadi kita bisa istirahat gitu dari tugas-tugas perkuliahan. Kemudian kuliahnya diubah jadi online, tapi ternyata liburnya keterusan sampai sekarang, jadi setahun. Ya karena pandemi COVID-19 di Indonesia sampai sekarang juga belum juga hilang. Ya pastinya jenuh sih ya, karena kuliah daring ini kita hanya bisa di rumah saja. Saya merasa sangat bosan sekali karena setiap hari harus belajar di dalam rumah, apalagi saya belajarnya di dalam kamar. Kalau saya pribadi itu merasa jenuh, sangat jenuh. Sukanya adalah waktu masa perkuliahan yang lebih singkat ya dibandingkan perkuliahan secara konvensional. Nah, kalau dukanya itu saya sendiri itu merasakan jaringan di kampung saya itu susah sinyal. Jadi itu sih dukanya. Sukanya pembelajaran yang dilakukan daring ini membuat setiap pertemuan dengan dosen itu tidak memakan waktu yang begitu lama. Nah, terus saya memiliki waktu yang lebih bisa bersama keluarga. Saya juga bisa mengurus bisnis kecil saya. Tips yang paling utama yaitu kita harus bisa membagi waktu sebaik mungkin. Begitupun dengan pembelajaran online, kita harus bisa membagi waktu sebaik mungkin. Jangan terus-terusan kita dikejar dengan deadline. Karena dikejar dengan deadline akan merusak mood kita dan hal itu akan memicu kita untuk malas belajar. Menguasai diri dan menentukan gaya belajar ini harus ditentukan karena nantinya untuk membantu kita mengetahui apakah kita harus belajar di keramaian ataupun di tempat sepi untuk meningkatkan fokus kita. Tips mengatasi kejenuhan saat kuliah online. Yang pertama ada menyiapkan alat-alat penunjang pembelajaran online seperti koneksi internet, kuota internet, dan jaringan yang stabil. Dan juga mungkin alat-alat yang penunjang seperti alat buku, binder, dan sebagainya. Yang kedua adalah kita tidak perlu memikirkan beratnya atau sulitnya menjalani kuliah online. Para mahasiswa biasanya hal ini dijadikan problem dalam hidupnya, entah itu nanti ada kesulitan atau apalah. Nah, jadi hal tersebut jangan dipermasalahkan. Nanti akan menjadi beban tersendiri bagi kita yang menjalankan. Sebaiknya kita tidak menjadikan itu beban. Tips dari saya sih mungkin kita harus menetapkan target sih, apa yang ingin kita capai, untuk menambahkan semangat saat kita menjalani pembelajaran dan perkuliahan di sistem daring ini.
tentu saja kita harus punya cara untuk menargetkan pencapaian nilai kita di semester ini. Dengan demikian juga kita harus dibarengi dengan berusaha keras dan belajar semaksimal mungkin agar semua yang ditargetkan bisa tercapai. Kemudian yang kedua adalah menyediakan waktu sih, untuk menghibur diri sendiri. Jika belajar terus-menerus dan memaksakan diri, tentu saja kita akan merasa jenuh gitu. Nah, untuk menghindari itu kita perlu refreshing gitu, untuk mencari kegiatan-kegiatan yang menyenangkan seperti nongkrong sama temen, jalan-jalan ke tempat yang bernuansa alam mungkin. Tapi ingat ya, kita harus keluar rumah dengan menjaga protokol kesehatan. Semoga corona segera hilang dan kita bisa menjalankan rutinitas perkuliahan seperti biasanya. Harapan saya untuk pembelajaran tahun depan semoga bisa dilaksanakan dengan luring atau tatap muka, sehingga saya bisa bertemu dengan teman-teman, dan semoga COVID-19 segera pergi dari Indonesia. Ya, semoga corona hilang dan berlalu dalam kehidupan kita. Semoga saya cepat ke Malang. Semoga sistem pembelajaran di tahun depan berubah lagi menjadi secara konvensional kembali. Saya merindukan itu.